Di tengah keramaian bandara yang sibuk dan wajah-wajah asing yang berlalu lalang, Ahsan hanya ingin cepat-cepat pulang ke kampung halamannya setelah kehilangan pekerjaan di negeri orang. Tapi segalanya berubah saat seorang wanita asing berambut pirang dan bermata biru tiba-tiba memeluknya erat di hadapan banyak orang, seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Siapa sebenarnya wanita itu dan kenapa ia tahu nama Ahsan? Langit sore itu berwarna kelabu, mencerminkan isi hati Ahsan yang sama gelapnya. Ia duduk sendirian di bangku ruang tunggu Bandara Internasional Incheon, dengan koper kecil di samping kaki dan paspor kusam di tangan. Baju hangat yang ia kenakan tak sanggup melawan dinginnya rasa kehilangan yang menggerogoti dada. Hari ini seharusnya menjadi akhir dari sebuah perjuangan, tapi rasanya lebih seperti akhir dari sebuah mimpi yang ia rajut bertahan-tahan lamanya. 3 tahun menjadi TKI. Bukan waktu yang sebentar. Ia bekerja sebagai teknisi listrik di pabrik perakitan elektronik. Hidupnya tidak mewah, tapi cukup untuk menyekolahkan adiknya dan mengirimkan uang bulanan ke ibunya di kampung. Ia menahan rindu, menelan cemooh mandor, dan bertahan dalam sempitnya kamar kontrakan hanya karena satu alasan, harapan. Namun, semua itu runtuh dalam 1 hari. Manajer perusahaan mengumumkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Tak ada pesangon, tak ada permintaan maaf, cuman selembar surat dan tatapan dingin. Ahsan tertawa getir saat mengingat bagaimana ia keluar dari pabrik dengan tas punggung berisi baju, sepatu kerja, dan 1 jaket robek. Dunia terasa terlalu cepat memutar punggung padanya. Ia memejamkan mata. Sejenak, bunyi pengumuman bandara terdengar samar di telinganya. Mungkin itu panggilan untuk penumpang tujuan Jakarta. Ia belum siap. Entah kenapa, walau sudah mengantongi tiket pulang, dadanya masih terasa sesak. Beginikah rasanya pulang tanpa membawa apa-apa? Batinnya. Ahsan menunduk, mencoba menyembunyikan wajah murung dari keramaian. Ia benci tampak lemah di depan orang lain, tapi lebih dari itu, ia benci pada dirinya sendiri. 3 tahun ia habiskan untuk sesuatu yang kini hanya tinggal kenangan dan tumpukan tagihan. Ia menghela napas panjang. Ia sudah cukup lama menunggu mukjizat. Mungkin inilah waktunya menyerah. Lalu, tanpa peringatan, sesuatu terjadi. Dari arah pintu kedatangan, seorang wanita muda berambut pirang dan bermata biru menerobos kerumunan. Matanya seperti mencari seseorang, panik, nyaris putus asa. Dan ketika tatapannya bertemu dengan milik Ahsan, ya, dia benar-benar menatap Ahsan. Perempuan itu tiba-tiba berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Tubuh Ahsan kaku. Ia tak tahu harus bereaksi bagaimana. Detik itu, dunia seakan membeku. Orang-orang di sekeliling mereka berhenti melangkah, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Pelukan itu bukan pelukan biasa. Ini pelukan hangat, penuh rasa, seolah mereka telah saling mengenal sejak lama. Apa? Kamu? Kenal saya? Suara Ahsan gemetar, nyaris berbisik. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah Ahsan dengan mata berkaca-kaca, lalu mengangguk perlahan. Ya, aku mengenalmu. Namamu Ahsan, bukan? Ahsan tertegun. Lidahnya keluh. Perempuan asing berwajah Eropa ini tahu namanya? Aku cucu dari seorang wanita yang pernah kamu tolong. Bertahun-tahun lalu, kamu menyelamatkannya dari hujan badai di musim dingin. Dia selalu menceritakanmu
Sebelum meninggal, jantung Ahsan berdetak cepat. Ingatannya kembali ke satu malam musim dingin, sekitar 2 tahun lalu, ketika ia menolong seorang nenek tua yang nyaris tertabrak mobil di tengah badai salju. Ia menuntunnya ke halte terdekat, memberi jaketnya, dan menunggu hingga ambulans datang. Ia tak pernah tahu nama wanita itu, tak pernah berharap balasan. Aku benar-benar tidak menyangka, gumam Ahsan, menatap perempuan itu yang kini memperkenalkan dirinya. Namaku Alena, ucapnya lembut, dan aku datang ke sini bukan cuma untuk mengucapkan terima kasih. Aku datang karena aku membutuhkan bantuanmu. Perut Ahsan terasa diremas. Hati yang tadi sekarat karena kenyataan pahit, kini bergetar oleh sesuatu yang belum bisa ia pahami. Ia baru saja kehilangan segalanya. Dan kini, seorang asing tiba-tiba datang, membawakan kembali sepotong masa lalu dan misteri baru. Alena menatapnya dalam-dalam. Tolong, jangan pulang dulu. Ahsan menelan ludah. Keraguan, penasaran, dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Tolong, ini soal hidup dan mati keluargaku. Dan ini juga soal masa lalu kamu. Ahsan membeku. Masa lalu? Apa maksudnya? Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang pasti, hari ini, hari yang ia pikir sebagai akhir dari segalanya, justru mungkin menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di bandara, Ahsan menatap langit senja dari balik kaca besar. Masih kelabu, tapi entah kenapa warnanya mulai berubah. Ahsan tidak mengerti bagaimana langkah kakinya bisa mengikuti Alena 1 jam lalu. Ia adalah seorang mantan TKI yang putus harapan. Kini, ia duduk di sebuah kafe bandara dengan seorang perempuan asing di depannya, mengaduk secangkir teh hijau yang mulai mendingin. Alena menatapnya dengan raut tenang, tapi penuh tanya. Di matanya, ada luka yang disembunyikan. Dan Ahsan bisa melihat itu jelas, seperti bayangan di kaca jendela. Aku tahu, ini pasti mengejutkan, ucap Alena pelan. Suaranya bergetar. Kalau aku di posisimu, mungkin aku juga akan lari. Ahsan menyandarkan punggung pada kursi, mencoba menjaga jarak. Ia belum tahu apakah perempuan ini jujur atau sekadar pandai bermain kata. Dari mana kamu tahu nama saya? Tanyanya. Data. Bukan marah, hanya butuh jawaban. Alena membuka tas kecil dari kulit dan mengeluarkan sebuah foto lusuh. Ia menyerahkannya ke Ahsan dengan tangan gemetar dalam foto itu. Ahsan melihat dirinya lebih muda, mengenakan jaket hitam yang pernah ia miliki, sedang memegang payung dan berdiri di samping seorang nenek tua berkerudung tebal. Wajah nenek itu samar, tapi Ahsan mengenalnya. Dia, nenek itu, Alena mengangguk. Namanya Nina Alexeyevna. Dia, nenekku. Kau menolongnya saat badai salju 2 tahun lalu. Dia tak pernah melupakanmu. Ahsan terpaku. Ia masih ingat malam itu saat semua orang berjalan cepat, menghindari dingin, ia berhenti dan menolong seorang wanita tua yang hampir terseret angin. Ia tak sempat tahu nama atau kemana wanita itu pergi. Setelahnya, malam itu hanyalah satu dari sekian banyak hari yang ia anggap biasa. Tapi rupanya, bagi seseorang, hari itu luar biasa. Nenekku meninggal 3 bulan lalu, kata Alena lirih. Sebelum meninggal, dia memintaku untuk menemukanmu. Ia berkata, temui pemuda Indonesia itu. Jika suatu hari kamu dalam bahaya, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Ahsan mengernyit. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Alena menatap keluar jendela,
lalu menarik napas panjang. Nenekku bukan orang biasa. Ia menyimpan sesuatu. Rahasia keluargaku yang sudah lama terkubur. Dan sekarang rahasia itu membuat kami diincar. Ahsan menegakkan duduk. Diincar siapa? Aku tidak tahu pasti. Tapi 2 hari lalu, apartemen tempat aku tinggal dirampok. Komputerku dibongkar, laci dibalik, semua dokumen penting hilang. Tapi anehnya, tak ada barang mewah yang disentuh. Mereka hanya mengincar satu kotak-kotak tua peninggalan nenek. Ahsan menggigit bibirnya. Kamu yakin ini ada hubungannya dengan saya? Alena mengeluarkan selembar surat, ditulis tangan, tinta hampir pudar. Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Tapi jika kamu bertemu Ahsan, katakan padanya. Apa yang ia sembunyikan dulu, kini harus dibuka. Ini bukan hanya soal kita, ini soal semua yang terlibat dalam kesepakatan waktu itu. Mata Ahsan melebar. Ia mengenali tulisan itu. Ia pernah melihat gaya tulisannya dulu saat ia bekerja paruh waktu sebagai penerjemah dokumen tak resmi untuk para imigran. Kamu pernah menyimpan dokumen milik nenekmu. Tapi kamu nggak tahu. Alena menggeleng. Nenek tak pernah bicara soal masa lalunya di Asia. Hanya berkata bahwa dia pernah berada di ambang kematian dan ditolong oleh seorang pria yang tak mengharapkan balasan. Ahsan merasa tubuhnya bergetar. Ia mulai mengingat malam ketika seseorang menitipkan amplop pada nenek tua itu. Nenek itu menangis, memohon agar ia menyembunyikannya untuk sementara. Ia tak tahu isi amplop itu, hanya tahu bahwa ia dikasih uang. Kecil, sebagai upah. Ia simpan amplop itu di loteng kos lamanya, tempat yang sudah lama ia tinggalkan. Kalau begitu, kita harus ke sana, ucap Ahsan, mendadak bangkit. Alena menatapnya penuh harap. Kemana? Ahsan menarik napas. Ke rumah kos lamaku di Tangerang. Kalau aku benar, sesuatu masih tersimpan di sana. Alena mengangguk tanpa ragu. Aku ikut. Perjalanan mereka dari bandara ke kota terasa panjang. Tapi di dalam mobil sewaan itu, Ahsan mulai mengenal Alena sedikit demi sedikit. Ia ternyata baru saja tiba di Indonesia 3 hari lalu menggunakan visa turis dan berniat tinggal beberapa minggu sambil melacak Ahsan. Ia bahkan sudah menghubungi KBRI dan berbagai komunitas warga Indonesia di Moskow demi mendapat petunjuk. Aku tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik, ujarnya sambil tertawa kecil. Tapi nenek mengajarkan beberapa kata. Dia bilang, "Terima kasih, Ahsan," dengan logat yang kaku. Dia sangat menghormatimu. Ahsan menunduk, merasakan sesuatu yang asing di dada, antara haru, bingung, dan rasa bersalah. Ia tak pernah menganggap dirinya penting, tapi bagi seseorang, ia pernah berarti. Dan kini, Alena datang membawakan warisan dari masa lalu itu. Saat mereka sampai di gang sempit, tempat kos lamanya, langit Jakarta sudah gelap. Kosan itu masih berdiri, tapi dindingnya lebih pudar dan pagar sudah berkarat. Ahsan mengetuk pelan pintu utama. Seorang ibu tua membukakan pintu, dan ia masih mengenali wajah itu. Ahsan, "Ya Allah, kamu balik juga." Ibu kos itu langsung memeluknya. Setelah beberapa percakapan singkat dan alasan yang tidak terlalu panjang, Ahsan diizinkan naik ke loteng. Tempat itu penuh debu, sarang laba-laba, dan bau kayu lapuk. Tapi di sudut ruangan ada satu kotak sepatu tua yang masih tersegel dengan lakban. Dengan tangan gemetar, Ahsan membukanya. Di dalamnya ada tumpukan kertas foto-foto lama
dan satu amplop coklat. Ia meraihnya. Ada cap stempel dari suatu organisasi, hurufnya asing, tapi logo Paluarit. Kecil tergambar samar. Alena menarik napas tajam. Itu, milik nenekku. Lambang itu pernah kulihat di dokumen keluarga kami yang dikunci di brankas ayah. Ahsan menatapnya. Kamu yakin? Ingin tahu? Semua ini mungkin lebih besar dari yang kamu kira. Alena menatapnya balik. Aku tidak datang dari Rusia hanya untuk pulang dengan tangan kosong. Aku butuh kamu, Ahsan. Dan saat itu, Ahsan sadar hidup yang ia pikir telah berakhir di pintu bandara. Ternyata baru saja membuka lembaran barunya. Dan Alena adalah kunci dari semuanya. Kotak sepatu di tangan Ahsan terasa jauh lebih berat dari sekadar kardus tua berisi kertas dan kenangan. Saat ia menggenggam amplop coklat dengan stempel aneh itu, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena insting yang berkata bahwa apapun isi di dalamnya akan mengubah hidupnya sekali lagi. Malam itu, mereka duduk di ruang tengah kosan, ditemani lampu redup dan secangkir teh hangat dari ibu kos. Suasana sunyi, hanya suara detak jam dinding, dan sesekali gonggongan anjing. Dari kejauhan, Alena duduk di sampingnya. Lututnya saling bersentuhan dengan lutut Ahsan, entah sengaja atau tidak. Apa kamu masih ingat siapa yang memberimu ini? Tanya Alena lirih, menatap amplop itu seperti menatap makam neneknya sendiri. Ahsan mengangguk pelan. Seorang pria. Waktu itu dia datang bersama nenekmu diam-diam. Wajahnya tegas. Ia bilang amplop ini harus disimpan tanpa dibuka. Dan suatu hari akan ada orang yang datang mencarinya. Aku waktu itu cuma anak muda lugu yang butuh uang tambahan. Kupikir ini cuma dokumen biasa. Tapi dia bilang jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Alena menelan ludah. Apa kamu tahu siapa pria itu? Ahsan menggeleng. Tidak pernah tahu? Dia tak menyebut nama. Tapi dia memanggil nenekmu dengan sebutan Petrovna. Dan mereka bicara dalam bahasa Rusia yang aku nggak paham. Dengan tangan pelan, Ahsan membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen berbahasa asing. Sebuah foto hitam putih yang mulai pudar dan sebuah peta kecil yang dilipat. Alena meraih satu kertas dan mengernyit. Ini akta tanah, tapi bukan di Rusia. Ini di Indonesia. Ahsan mendekatkan matanya ke tulisan kabur itu. Ada nama daerah terpampang di sana. Singaraja, Bali. Tanah ini milik keluarga kami. Gumam Alena. Bingung. Ahsan menarik napas. Mungkin. Tapi kenapa harus disembunyikan? Dan kenapa harus lewat saya? Alena menggeleng. Karena itu rahasia yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Ini bukan sekadar soal tanah. Ini soal apa yang pernah terkubur di atasnya. San menatap Alena penuh tanya. Alena membenarkan duduknya. Dulu, kakekku seorang ilmuwan. Dia bekerja di lembaga riset militer Rusia. Tapi di tahun terakhir hidupnya, ia tiba-tiba hilang dari publik. Nenek mengatakan mereka kabur ke Asia Tenggara karena membawa sesuatu yang tak boleh dimiliki siapapun, dokumen hasil eksperimen. Aku tak tahu persis bentuknya, tapi nenek bilang sesuatu itu bisa menjadi senjata atau penyelamat tergantung siapa yang memilikinya. Ahsan merasa keringat dingin mengalir di tengkuk. Jadi tanah ini menyimpan sesuatunya. Potong Alena cepat. Dan orang-orang tahu itu. Ahsan berdiri
dan mulai berjalan mondar-mandir. Ini sudah terlalu rumit. Aku hanya ingin pulang, Alena. Aku tidak punya pekerjaan. Aku bukan siapa-siapa. Kenapa kamu minta bantuanku? Alena berdiri, menatapnya dengan mata tajam tapi penuh harap. Karena kamu satu-satunya orang yang bisa kupercaya. Nenek tidak pernah percaya pada polisi. Dia hanya percaya padamu. Ahsan menghela napas berat. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ayo ke Bali, ucap Alena tiba-tiba. Kita cari tanah itu. Kita lihat sendiri apa yang sebenarnya disembunyikan. Ahsan memandangi wajah Alena lama. Ia tak yakin ini ide bagus. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu hidupnya di sini tak lagi memiliki arah. Jika ia tinggal, ia hanya akan tenggelam dalam rutinitas dan rasa kalah. Tapi, jika ia ikut Alena, mungkin ia akan menemukan alasan untuk kembali percaya pada hidup. 2 hari kemudian, mereka mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali, menyambut mereka dengan matahari yang hangat dan suara debur ombak yang mengalun lembut. Tapi, tidak ada waktu untuk menikmati pantai atau suasana wisata. Mereka menyewa mobil dan langsung menuju arah utara, ke kota tua Singaraja. Sepanjang jalan, Alena membuka laptop dan mencoba menerjemahkan dokumen yang mereka temukan. Beberapa bagian rusak. Tapi ada satu halaman yang menyebut nama. Dr. Mikhail Ivanovich Petrov. Itu kakekku, ucap Alena pelan. Dia bukan hanya ilmuwan, dia adalah orang yang tahu terlalu banyak dan memutuskan menyembunyikan semuanya. Di sini, Ahsan meremas setir. Kita hampir sampai, tapi kamu harus siap untuk apapun. Kalau yang kita cari banner-banner penting, bisa saja ada orang lain yang sudah lebih dulu tahu. Alena menatap keluar jendela. Aku sudah kehilangan cukup banyak dalam hidupku. Nenek, rumah, dan rasa aman. Tapi aku belum mau kehilangan harapan. Mereka tiba di sebuah lahan kosong, dipenuhi semak tinggi dan pepohonan liar. Berdasarkan peta tua itu, titik koordinatnya cocok. Tapi di tengah rerumputan itu berdiri sebuah rumah kecil tua, hampir rubuh. Tapi jelas masih ada yang menempatinya. Ahsan dan Alena melangkah pelan ke arah pintu. Sebelum mereka mengetuk, suara berat menyambut dari dalam. Ahsan, langkahnya terhenti. Aku tahu kamu akan datang. Pintu terbuka perlahan. Dari balik pintu, muncullah sosok pria tua berambut putih, berkacamata bulat, mengenakan pakaian lusuh tapi rapi, matanya tajam. Senyumnya samar. Aku sudah menunggu cukup lama. Ahsan tertegun. Siapa kamu? Pria itu tersenyum. Namaku Victor. Aku rekan kakek Alena. Alena melangkah maju. Apa kamu tahu soal tanah ini? Soal dokumen yang kami bawa? Victor mengangguk. Tahu. Dan lebih dari itu, aku tahu bahwa kalian dalam bahaya. Ahsan menatapnya tajam. Kenapa? Victor menatap jauh ke arah hutan di belakang rumah. Karena mereka sudah lebih dekat dari yang kalian kira. Ahsan memandang Victor tanpa berkedip, mencoba menafsirkan kalimat terakhir yang baru saja diucapkan pria itu. Karena mereka sudah lebih dekat dari yang kalian kira. Kalimat itu menggema di kepala, menambah tebal lapisan ketegangan yang sedari tadi menggantung di udara. Victor mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah tua itu. Langkah kaki mereka berderit di atas papan kayu yang sudah lapuk. Di dalam, aroma lembab menyatu dengan bau kayu tua dan abu rokok. Dinding-dindingnya dipenuhi foto hitam putih, peta dunia, berdebu, serta rak buku yang penuh dengan literatur ilmiah dalam berbagai bahasa. Aku tinggal di sini sejak kakekmu pergi,
kata Victor pada Alena sambil menuangkan air ke dalam cangkir tanah liat. Menjaga tempat ini seperti menjaga pusaka terakhir. Alena duduk di kursi panjang dekat jendela. Cahaya senja menyoroti sisi wajahnya, membuatnya tampak seperti lukisan. Tapi tatapannya tidak sedang menikmati keindahan, ia penuh gelisah. Kakekku benar-benar menyimpan sesuatu di sini, tanyanya. Hati-hati. Victor meletakkan cangkir ke meja, lalu membuka laci meja tua di sudut ruangan. Ia mengeluarkan satu kotak kayu kecil yang digembok. Lalu, dari kantong celananya, ia menarik kunci kecil yang tergantung di tali leher. Ini, Alena, ucap Victor sembari meletakkan kotak itu di hadapan mereka. Ahsan melangkah mendekat, tangannya dingin saat membantu membuka kotak itu. Di dalamnya ada dua benda. Sebatang logam panjang menyerupai pulpen dan satu keping data. Semacam flash disk, tapi lebih tua. Dengan logo laboratorium berbahasa Rusia. Itu yang dicari banyak orang, kata Victor, nadanya berubah berat. Pulpen itu bukan pulpen biasa. Ia menyimpan sampel biokimia hasil riset rahasia Soviet. Sedangkan flash disk itu berisi rekaman eksperimen, lokasi, dan nama-nama penting yang terlibat. Termasuk orang-orang yang kini punya kekuasaan besar. Alena menutup mulutnya dengan tangan. Kakek menyelamatkan data ini untuk diserahkan ke siapa? Victor menatapnya dengan sorot tajam. Ke orang yang tepat. Tapi tak pernah ada waktu. Banyak yang ingin memiliki ini demi kekuasaan, bukan kebenaran. Ahsan menarik napas dalam. Lalu kenapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya bahkan tidak mengerti apa yang saya pegang. Victor mengangguk. Karena kamu pernah menolak bayaran besar untuk menyimpan amplop itu. Karena kamu pernah bilang pada neneknya, saya hanya ingin membantu. Kakekmu percaya, Alena. Nenekmu percaya. Dan aku juga. Keheningan turun sejenak. Lalu terdengar suara keras dari luar. Bunyi ranting patah. Lalu suara langkah kaki. Banyak. Ahsan berdiri sigap. Victor langsung mematikan lampu dan memberi isyarat agar mereka bersembunyi di bawah lantai papan rumah yang punya ruang persembunyian. Alena masuk lebih dulu. Lalu, Ahsan. Dari celah lantai, mereka bisa melihat bayangan koki-koki. Lelaki bersenjata masuk ke rumah. Periksa setiap sudut, kata suara keras berlogat asing. Barang itu pasti masih di sini. Ahsan menahan napas. Tangannya menggenggam telapak tangan Alena yang dingin dan basah oleh keringat. Jantung mereka berpacu, tapi mulut mereka diam. 1000 bahasa. Victor tetap duduk di kursinya. Ia tidak bergerak sedikit pun. Mana data itu? Tanya pria bersenjata. Aku tidak tahu yang kalian maksud, jawab Victor tenang. Plak A, suara tamparan keras terdengar. Tapi Victor tidak berteriak. Ia hanya tertawa pelan. Sudah terlambat. Mereka sudah membawanya pergi. Siapa? Mereka? Victor tak menjawab. Tiba-tiba, salah satu pria mengangkat senjata. Dor. Alena tercekik pelan. Ahsan buru-buru memeluk kepalanya dan menutup mulutnya dengan tangan. Di atas sana, suara tubuh roboh dan langkah kaki yang tergesa terdengar jelas. Cari keluar, periksa mobil. Mereka belum jauh. Langkah kaki keluar, lalu suara mesin mobil menjauh dengan kecepatan tinggi. Butuh beberapa menit sebelum semuanya benar-benar senyap. Ahsan perlahan membuka papan lantai, lalu keluar pelan-pelan. Alena mengikutinya. Gemetar, Victor tergeletak di kursi. Matanya terbuka, tapi tidak lagi hidup. Ahsan menunduk dengan wajah kelam. Dia menyelamatkan kita. Alena berlutut di samping tubuh Victor, menangis dalam diam. Ia mengambil kotak yang tadi mereka buka, lalu menggenggamnya erat.
Kita tidak bisa tinggal di sini, bisik Ahsan. Mereka akan kembali. Malam itu, mereka menginap di penginapan sederhana, jauh dari kota. Ahsan duduk di balkon, menatap laut yang gelap. Di sebelahnya, Alena menyandarkan kepala di bahunya. Untuk pertama kalinya. Tanpa jarak, tanpa ragu. Aku tak tahu harus bagaimana, bisik Alena. Ahsan meremas jemarinya pelan. Yang kita tahu sekarang, kita bawa sesuatu yang bukan milik kita, tapi berguna untuk banyak orang. Kalau kita serahkan ke orang yang salah, semua akan hancur. Kalau kita simpan sendiri, nyawa kita terus terancam. Lalu kita harus cari tahu siapa sebenarnya kakekmu percayai, siapa yang benar-benar bisa menjaga ini. Dan mungkin kita harus kembali ke masa lalu untuk temukan jawabannya. Alena menatap Ahsan. Apa kamu yakin kamu siap? Ahsan menatap laut. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Aku sudah terlalu lama lari dari masa lalu. Mungkin sudah waktunya aku menjemputnya. Dan di malam yang hening itu, dua jiwa yang awalnya asing, kini duduk bersebelahan, menatap masa depan dengan luka, rahasia, dan satu tujuan, menyelesaikan apa yang dulu pernah tertinggal. Hujan turun, pelen-pelen, membasahi kaca jendela penginapan. Ahsan berdiri mematung di balik tirai, menatap gelapnya langit Bali yang kelam. Seolah langit ikut menyimpan rahasia yang tengah mereka bawa. Di meja belakangnya, Alena tengah menyalin sebagian data dari flash disk ke laptop. Ia tampak fokus, meski kantuk menggantung di matanya. Sejak kejadian semalam di rumah Victor, keduanya tak banyak bicara. Kejutan, duka dan rasa bersalah membungkus hari-hari mereka. Sudah, ucap Alena akhirnya. Semua data berhasil disalin, tapi sebagian file dikunci sandi. Aku tidak tahu cara membukanya. Ahsan mengangguk, masih tak berpaling dari jendela. Mungkin kita butuh orang ketiga. Siapa? Ahsan terdiam. Di dalam dadanya, sesuatu bergolak. Nama itu muncul kembali di benaknya, bersama bayangan masa lalu yang ia coba kubur selama ini. Dulu, aku pernah bekerja paruh waktu sebagai asisten teknisi komputer. Katanya perlahan. Bosku waktu itu, namanya Ardi. Dia jenius. Tapi dia juga berbahaya. Alena mendekat. Kenapa berbahaya? Ahsan menatapnya karena dia tidak pernah bekerja hanya untuk uang. Dia bekerja untuk siapa yang paling menguntungkan? Alena menelan ludah. Kamu yakin bisa mempercayainya? Ahsan menghela napas panjang. Tidak, tapi dia satu Satania yang bisa menembus file ini. Mereka terbang ke Yogyakarta keesokan harinya. Kota itu kini tak hanya menyimpan jejak masa muda Ahsan, tapi juga pintu ke masa lalu yang ia pikir tak akan pernah diketuk lagi. Ardi tinggal di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Rumah itu tak berubah. Sederhana, dengan pagar besi yang sudah mulai berkarat. Saat Ahsan mengetuk pintu, yang membukakan adalah pria tinggi berambut gondrong, mengenakan kaos lusuh dan celana pendek. Lama tak jumpa, San, ucapnya dengan suara berat. Senyumnya samar. Dengar-dengar kamu sekarang selebriti bandara, ya? Ahsan mengernyit. Apa maksudmu? Ardi tertawa. Ia masuk dan kembali dengan ponsel di tangan. Ia memperlihatkan video viral beberapa hari lalu, video saat Alena memeluk Ahsan di bandara. Direkam oleh orang asing, kini sudah ditonton jutaan kali. Aku pikir kamu aktor, ternyata kamu bawa bule beneran, canda Ardi. Ahsan mendesah, lalu menunjukkan flash disk. Aku butuh bantuanmu, Ardi menyipitkan mata. Apa itu?
Data rahasia. Aku tidak tahu seluruh isinya, tapi nyawa orang sudah melayang. Karena ini tatapan Ardi berubah serius. Ia mempersilahkan mereka masuk. Ruangan kerjanya masih sama seperti dulu. Penuh kabel, monitor, dan rak buku teknis yang sudah menguning. Setelah beberapa menit mengotak-atik, Ardi akhirnya berkata, sebagian file ini berisi hasil eksperimen biogenetik. Tapi sisanya, ini bukan hanya ilmiah, San. Ini politik. Ada daftar nama, dan salah satunya, ia menoleh ke Ahsan. Kamu, Ahsan membeku. Apa maksudmu? Ardi menunjukkan layar. Di sana ada dokumen yang disebut subjek penampungan non-resmi dari tahun-tahun lalu. Nama Ahsan tercantum di bawahnya, bersama kode yang menyiratkan bahwa dia pernah terlibat secara tidak langsung dalam sebuah eksperimen lapangan, yang ia bahkan tidak sadar sedang dijalani. Alena membungkuk membaca dokumen itu. Suaranya bergetar. Mereka mengawasi kamu. Bahkan sebelum kamu menolong nenekku. Ahsan mundur perlahan. Tubuhnya terasa ringan, seperti melayang tanpa arah. Semua potongan mulai menyatu. Kenapa dulu ia tiba-tiba diterima bekerja di tempat asing tanpa wawancara panjang? Kenapa ia diminta menyimpan amplop? Kenapa ia diberi visa perpanjangan tanpa proses rumit? Semua bukan kebetulan. Ia bukan hanya saksi, ia adalah bagian dari skenario besar. Dan kini, masa lalunya menuntut tanggung jawab. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Ban mobil mengerem mendadak. Ardi bergerak cepat mematikan semua lampu dan menarik mereka ke balik rak. San, kamu bawa ekor, bisik Ardi dengan wajah tegang. Ahsan dan Alena menahan napas. Suara langkah kaki mendekat. Pintu diketuk keras. Ahsan, keluar sekarang. Atau kami masuk. Suara itu tak asing. Ahsan menengok ke Alena. Wajahnya pucat pasi. Itu suara Erik. Siapa dia? Tanya Alena. Temanku? Dulu. Sama-sama kerja di luar negeri, tapi dia menghilang setelah kejadian badai salju itu. Aku pikir dia pulang. Aku salah. Langkah, kaki semakin dekat. Lalu suara Erik terdengar jelas, tajam, dan menusuk. Ahsan, kamu mencuri sesuatu milik kami. Serahkan data itu, atau kau akan mengulangi kesalahan terbesarmu kali ini dengan nyawa orang yang kamu sayang. Ahsan mengepalkan tangan. Napasnya sesak, masa lalunya kini berdiri di depan pintu, membawa ancaman, dendam, dan luka yang belum sembuh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Ahsan merasa benar-benar takut, bukan untuk dirinya, tapi untuk Alena. Ketegangan merambat pelan, seperti kabut malam yang menelusup masuk lewat sela-sela dinding rumah kontrakan Ardi di luar. Suara langkah kaki Erik dan anak buahnya makin jelas. Mereka mengitari rumah, menekan-nekan gagang pintu, mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan keras. Di dalam, Ahsan berdiri di depan Alena, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Ardi bersandar pada dinding, tangannya menggenggam laptop yang masih menyala. Wajahnya tegang, tapi penuh perhitungan. Jangan buka pintu, bisik Ahsan. Matanya tak lepas dari bayangan di luar jendela. Kalau mereka masuk, kita habis. Ardi mengangguk pelan. Aku tahu jalur belakang, tapi hanya cukup satu orang lewat sekaligus. Ahsan menoleh pada Alena. Kamu duluan, ambil tas, data, dan semua yang bisa kamu bawa. Alena tampak ragu. Aku nggak mau ninggalin kamu. Ahsan menggenggam tangannya erat. Aku janji nyusul. Aku cuma perlu alihkan perhatian mereka. Kamu yang bawa semua ini ke tempat aman. Mata Alena berkokok-kokah.
Ia tahu Ahsan tidak main-main. Ia menggigit bibirnya keras, lalu memeluk Ahsan sejenak. Pelukan yang tak butuh banyak kata. Pelukan yang berisi rasa takut, tapi juga kepercayaan penuh. Dengan cepat, Alena merunduk dan mengikuti Ardi ke arah lorong belakang. Ahsan tinggal sendiri di ruang depan. Hanya ditemani gemetar kecil dari tangan dan degup jantung yang nyaris meledak. 10 menit berlalu. Ahsan yakin mereka sudah cukup jauh. Ia berbalik, hendak menuju pintu belakang untuk ikut melarikan diri. Tapi tiba-tiba, sebuah suara menghentikan langkahnya. Jangan bergerak, seseorang berdiri di ambang pintu. Dapur. Lelaki bertubuh tegap, berjaket gelap, dengan pistol mengarah tepat ke dada Ahsan. Erik, bisik Ahsan. Teman lamanya itu tersenyum dingin. Sudah lama, San? Masih suka main pahlawan? Ahsan mengangkat tangannya perlahan. Apa yang kamu mau? Yang kamu bawa. Data itu aku sudah susah payah mencarinya, dan ternyata semua berakhir di tangan kamu. Ironi ya? Ahsan menatapnya penuh kemarahan. Kamu kerja buat siapa sekarang? Orang-orang yang bunuh Victor? Erik tertawa kecil. Kamu pikir dunia masih hitam putih kayak dulu? Aku kerja untuk orang yang menghargai informasi. Sederhana. Jadi, kamu yang selama ini membuntuti kami. Kamu yang ngirim orang ke rumah Victor. Bukan aku langsung. Tapi ya, bawahanku. Dan sekarang, aku cuma datang untuk menyelesaikan urusan. Ahsan mengepalkan tangan, menahan dorongan untuk menyerang. Tapi Erik tak memberi waktu. Beri aku alamat tempat Alena bersembunyi. Atau aku cari sendiri setelah aku selesai denganmu. Ahsan tertawa kecil, tawa penuh getir. Kamu pikir aku bodoh? Erik mengangkat pistol. Aku pikir kamu terlalu percaya. Dan saat itulah, dari sisi pintu yang gelap, muncul satu sosok yang tak pernah Ahsan sangka akan muncul kembali malam itu. Ardi. Tapi bukan sebagai penyelamat, sebagai pengkhianat. Ia berdiri di sisi Erik dengan senyum sinis yang menghancurkan kepercayaan yang sempat Ahsan beri. Kamu terlalu gampang ditebak, San, ucap Ardi. Dulu kamu pikir aku cuma tukang servis komputer. Aku kerja di belakang layar. Dan sekarang aku dapat 2 hadiah. Data dan balas dendam. Ahsan menatap mereka berdua. Rasa kecewa menyesakkan dadanya lebih dari ketakutan. Jadi, semua ini kalian rencanakan? Erik mengangguk. Sejak kamu viral di bandara. Kami tahu kamu bawa sesuatu. Kami cuma tunggu waktu. Ahsan menghela napas. Dalam hati, ia berdoa. Alena sudah cukup jauh. Aku nggak akan kasih alamatnya, ucapnya tegas. Erik mengarahkan pistol. Maka kamu nggak dibutuhkan lagi. Tapi sebelum pelatuk ditarik, tiba-tiba jendela belakang meledak. Suara kaca pecah. Lalu sorotan lampu senter masuk ke dalam rumah. Jangan bergerak. Polisi, suara keras menggema. Erik dan Ardi terkejut dalam kepanikan. Erik menembak asal. Tapi pelurunya hanya menghantam lemari. Ahsan menjatuhkan dirinya ke lantai. Lalu merangkak menuju pintu belakang. Ia melompat keluar saat suara sirena mulai memekakan telinga. 2 jam kemudian, Ahsan duduk di kantor polisi dengan luka, gores di lengan, dan napas yang belum sepenuhnya tenang. Di sampingnya, Alena menatapnya khawatir. Aku kira kamu gak selamat, bisiknya. Ahsan menoleh, tersenyum lemah. Kamu pikir aku bakal ninggalin kamu sendirian? Alena menggeleng. Air matanya menetes perlahan. Ia memeluk Ahsan. Tanpa kata, petugas datang dan memberitahu mereka
bahwa Erik berhasil ditangkap, tapi Ardi berhasil kabur. Mereka juga menyita sebagian barang bukti dari laptop milik Ardi dan menyarankan agar Ahsan dan Alena masuk dalam program perlindungan saksi, setidaknya sementara. Namun, sebelum mereka menanggapi saran itu, Ahsan meminta waktu sebentar. Iya, dan Alena duduk di halaman luar kantor polisi, di bawah langit malam yang bersih, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Sekarang kamu tahu semua? Ucap Ahsan pelan. Aku bukan pahlawan. Aku bagian dari semua ini. Mungkin bukan dengan sengaja, tapi aku juga menyimpan sesuatu yang seharusnya kubuka dari dulu. Alena menatapnya, lalu menggenggam tangannya. Tapi kamu memilih jalan yang benar. Dan itu cukup untukku. Ahsan mengangguk. Aku nggak tahu kemana kita akan pergi. Tapi satu hal yang aku tahu, aku nggak mau lagi hidup dalam kebohongan. Kalau kamu siap jalan bareng, kita lanjut. Alena tersenyum. Matanya lembut. Aku nggak ke Indonesia cuma untuk data itu. Aku ke sini karena aku percaya pada kata terima kasih. Dan sekarang aku nggak mau cuma berhenti sampai di situ. Dan malam itu, dalam keheningan dan lampu-lampu jalan yang temaram, dua orang yang dulunya saling asing, kini duduk berdampingan. Tak hanya menyimpan rahasia dunia, tapi juga harapan untuk memulai sesuatu yang baru bersama. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam penuh peluru dan pengkhianatan itu. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Dieng, di rumah panggung sederhana yang dipinjamkan oleh salah satu kenalan lama polisi, Ahsan dan Alena mulai menjalani hari-hari yang baru, hari-hari yang sunyi, jauh dari kejaran, tapi belum benar-benar damai. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti sawah dan pepohonan. Ahsan duduk di beranda, menyeruput kopi hitam dari cangkir email yang hangat di tangan. Ia mendengar suara langkah Alena mendekat. Pelan, lembut. Seperti biasa, udaramu bikin aku lupa kalau aku sedang dalam pelarian, kata Alena sambil duduk di sampingnya. Ahsan tersenyum. Kalau ini pelarian, mungkin aku nggak ingin pulang. Alena. Nah, menoleh. Kamu sudah di rumah, San? Mereka tertawa kecil, tawa dua orang yang sedang belajar. Bernapas setelah bertahan-tahan tenggelam dalam ketegangan dan rasa bersalah. Tapi, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sore harinya, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Ahsan, yang tadinya sedang memotong kayu di belakang rumah, langsung refleks meraih tongkat besi di sampingnya. Tapi suara dari luar tak mengancam, bahkan terdengar ragu-ragu. Permisi, Ahsan. Ahsan mengenal suara itu. Ia bergegas ke depan dan mendapati seorang lelaki parubaya mengenakan jaket lusuh, berdiri sambil membawa tas selempang besar. Pak Rendra, gumam Ahsan, terkejut. Saya kira Bapak sudah pindah ke Kalimantan. Pak Rendra, mantan petugas imigrasi, yang dulu pernah membantu Ahsan mengurus dokumen di masa sulit, tersenyum ramah. Saya cuma lewat. Tapi, saya dengar kabar kamu. Dan saya pikir kamu harus tahu sesuatu. Ahsan mempersilakannya masuk. Alena menyajikan teh. Setelah sedikit basi-basi, Pak Rendra membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map coklat model lama dengan pita merah. Ini kutemukan waktu bersih-bersih. Ruang arsip, katanya. Isinya dokumen permintaan ekstradisi yang tak pernah diproses. Salah satu nama di dalamnya adalah Erik. Tapi yang menarik, dia bukan cuma buronan internasional, dia juga pernah bekerja di bawah operasi rahasia dengan Sandi Sparrow. Ahsan meneguk ludah.
Operasi itu berbasis di Asia Tenggara. Mereka merekrut pekerja asing yang tidak punya catatan kriminal, lalu dijadikan pembawa data atau perantara. Kode kamu terdaftar juga, tapi sepertinya kamu hanya dipakai sebagai jalur. Tanpa sadar, Alena memandangi lembaran-lembaran itu. Lalu kenapa semua ini dihapus begitu saja? Pak Rendra menatap mereka lama. Karena beberapa nama besar di dalam daftar itu kini menduduki posisi penting. Dan kamu, San, kamu mungkin satu-satunya yang masih punya akses ke rekaman asli dari semua transaksi gelap itu. Ahsan menatap Alena. Kamu bilang sebagian data tidak bisa dibuka tanpa kode. Alena mengangguk pelan. Iya, aku pikir kita butuh teknologi lebih canggih. Pak Rendra menyelipkan satu kartu nama. Di Jogja ada satu orang, namanya Ismail. Dulu dia ahli enkripsi yang bekerja untuk LSM Internasional. Sekarang dia hidup menyendiri. Tapi kalau kamu bicara dengan cara yang tepat, dia mungkin bisa bantu. 2 hari kemudian, Ahsan dan Alena pergi ke Jogja. Mereka menemukan Ismail di sebuah warung kopi kecil di daerah Pakem. Pria itu berjanggut putih, berkaus seobrol, dan memakai sandal jepit. Tak tampak seperti ahli komputer, tapi matanya tajam, seperti pisau. Jadi, kalian yang bawa peta itu, katanya pelan. Sudah waktunya ada yang membongkar semua ini. Ahsan menyerahkan flash disk dan dokumen. Dalam waktu 3 jam, Ismail berhasil membuka lapisan-lapisan enkripsi terakhir. Dan apa yang mereka lihat membuat napas mereka tertahan. File utama bernama Project Borealis Final Truth Move sebuah. Video berdurasi 20 menit berisi rekaman pengakuan Dr. Mikhail Ivanovich Petrov, kakek Alena, yang mengungkap bagaimana eksperimen biologisnya ditunggangi pihak intelijen untuk menanam agen di Asia Tenggara. Ia menyebut nama-nama pejabat, jalur dana gelap, dan operasi pemindahan data lewat para TKI yang tidak pernah menyadarinya, termasuk Ahsan. Ahsan menunduk, matanya berkaca-kaca. Jadi, selama ini, semua yang terjadi padaku bukan kebetulan? Alena menggenggam tangannya. Kamu bukan korban, San. Kamu bukti hidup. Tanpa kamu, dunia nggak akan tahu ini semua. Ismail menyimpan video itu dalam sistem terenkripsi dan mengirimnya ke beberapa media independen internasional kalau mereka ingin membungkam. Katanya datar. Mereka harus membungkam banyak kepala. Beberapa minggu setelah itu, dunia mulai berubah. Media internasional menyiarkan bocoran video yang menelanjangi korupsi global dalam eksperimen dan pengiriman informasi rahasia. Beberapa nama besar diadili. Beberapa lainnya kabur dan Ahsan. Ia tetap tinggal di desa. Tapi kali ini bukan bersembunyi. Ya, dan Alena membuka sebuah kedai kopi kecil, sederhana, di pinggir jalan desa, tempat orang-orang bisa datang, duduk, dan menikmati pagi. Tanpa takut, suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Alena duduk di dekat jendela, membalik buku, lalu memandang Ahsan yang sedang menyapu halaman. San, panggilnya lembut. Ahsan menoleh. Iya, Alena tersenyum. Kamu tahu, dulu aku datang ke Indonesia hanya ingin mengucapkan terima kasih. Ahsan menyandarkan sapunya dan berjalan ke arahnya. Dan sekarang Alena menatap matanya dalam-dalam. Sekarang aku nggak mau pulang. Ahsan menggenggam tangannya, lalu menciumnya lembut. Kalau begitu, kita bangun rumah kita di sini. Di atas kebenaran, bukan kebohongan. Dan di senja yang perlahan turun, 2 orang asing yang dulu terhubung lewat pelukan singkat
di bandara kini telah menemukan jalan pulang. Bukan ke negara asal, bukan ke masa lalu, tapi ke satu sama lain. Waktu berjalan pelan di desa kecil itu. Jam terasa tidak lagi penting. Dan hari-hari berjalan dengan ritme yang mereka ciptakan sendiri, meracik kopi, melayani pelanggan, dan menanam sayur di belakang rumah. Tapi sesekali masa lalu masih menyapa dalam mimpi-mimpi buruk dan berita dunia yang terus bergulir tentang pembongkaran jaringan Sparrow East. Hari itu hujan turun sejak pagi. Kabut tebal menyelimuti pegunungan. Ahsan menyeduh teh untuk Alena yang sedang duduk di dekat perapian kecil sambil menulis di jurnalnya. Aku nggak pernah tahu, ternyata aku bisa hidup setenang ini, kata Alena sambil tersenyum. Ahsan duduk di sampingnya, menyerahkan cangkir. Aku pikir kamu bakal rindu salju Rusia. Alena tertawa pelan. Rindu? Iya, tapi lebih rindu rasa aman. Dan kamu memberiku itu. Mereka duduk diam. Hujan turun makin deras, tapi kehangatan di dalam rumah itu cukup untuk membuat dunia luar terasa jauh. Lalu suara motor terdengar di luar. Pelan, lalu berhenti. Ahsan berdiri perlahan. Ia membuka pintu dan melihat seseorang turun dari motor trail, berjaket hujan. Wajahnya tertutup helm. Orang itu membuka helmnya. Seorang wanita, rambutnya pendek, usia sekitar 40-an, tatapannya tajam, tapi tidak mengancam. Maaf ganggu, ucapnya. Saya Kirana, dari pihak Komisi Perlindungan Saksi Internasional. Alena berdiri dari dalam. Ada apa? Kirana mengeluarkan sebuah map kedap air, lalu menyerahkannya pada Ahsan. Ini permintaan resmi. Salah satu terdakwa utama dalam kasus jaringan rahasia itu Ardi. Dia tertangkap tadi pagi di Vietnam. Tapi sebelum diamankan penuh, dia menyebutkan nama kamu. Ahsan membuka map itu. Di dalamnya salinan pengakuan Ardi bahwa sebagian file masih disimpan dalam drive eksternal yang pernah ia titipkan pada seseorang. Dan bahwa Ahsan tahu siapa orang itu. Dia bohong. Ucap Ahsan cepat. Kirana menatapnya. Kami tidak menuduh, tapi kami butuh klarifikasi. Kami juga ingin kamu bersaksi dalam persidangan internasional. Kehadiranmu bisa jadi penentu. Alena menatap Ahsan, penuh cemas. Ahsan menatap hujan. Dan untuk sesaat, semua perasaan yang pernah ia kubur kembali menyeruak. Rasa takut, ketidakpastian, dan trauma. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang kini berbeda. Keberanian, ia menatap Kirana. Saya ikut, tapi beri saya 1 hari untuk berpamitan. Malam itu, Ahsan dan Alena duduk di teras rumah, ditemani hujan yang belum reda dan cahaya lampu minyak. Tak ada banyak kata. Hanya genggaman tangan dan desahan pelan. Aku nggak tahu berapa lama aku harus pergi, ucap Ahsan pelan. Alena menunduk. Aku tahu. Kalau aku nggak kembali, kamu akan kembali, potong Alena. Karena kamu nggak sendirian. Ahsan menatap wajah perempuan itu, perempuan yang datang dari ujung dunia untuk sekadar mengucap terima kasih. Tapi kini menjadi bagian dari setiap detak jantungnya. Ia memeluk Alena. Pelukan yang tak lagi menggantung seperti pertama kali di bandara. Pelukan ini penuh janji, penuh makna, dan penuh keberanian. Terima kasih, bisiknya. Alena menggeleng. Bukan terima kasih, tapi sampai jumpa. 3 bulan kemudian, Bandara Soekarno-Hatta ramai. Seperti biasa, tapi di tengah lalu lalang orang-orang, ada satu titik hening. Alena berdiri
sambil memeluk buket kecil bunga kering. Matanya menerawang ke pintu kedatangan internasional. Wajahnya cemas, tapi mulutnya tersenyum. Lalu seseorang muncul dari balik kerumunan, mengenakan jaket lama, ransel di punggung, dan tatapan yang tak lagi sama seperti dulu. Lebih tenang, lebih kuat. Ahsan. Mereka tak saling bicara. Lama, Alena berjalan cepat. Ahsan mempercepat langkahnya. Dan di tengah hirik pikuk bandara sekali lagi, mereka berpelukan. Tapi kali ini bukan karena kejutan, bukan karena pelarian, melainkan karena mereka telah pulang. Bukan ke negara, bukan ke tempat, tapi ke pelukan yang sejak awal telah menjadi rumah.